Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu wala mudhiyalah wa man yuhdli fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudara, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, izinkanlah saya ingin menceritakan bahwasanya episode yang lalu kita telah dengarkan bersama bahwa penciptaan yang pertama sekali Allah itu menciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itulah semua alam ini tercipta. Dengan kata lain, karena engkaulah hai Muhammad, maka alam ini tercipta. Dan ini bermakna bahwa segala sesuatu diciptakan itu darinya Nur Muhammad. Kita telah mengetahui bahwasanya di alam malakut itu tempat adanya 4 pasal, yaitu aras, kemudian bumi Allah, dan bumi Allah ini bukan bumi seperti yang kita duduki sekarang ini, kemudian mukmin, kemudian surga dan neraka. Ini adalah penciptaan yang pertama di alam malakut. Dan supaya jangan terjadi kesalahpahaman, kita akan membahas satu persatu yang mudah-mudahan nanti dapat menjadi pemahaman atau keyakinan kita, karena semua ini kejadiannya adalah sebelum alam ini tercipta. Maksud saya alam dunia yang fana. Dan kita dapat menghubungkan bahwasanya ada dunia yang nyata. Nah, kita bercerita yang dunia nyata sebenarnya itu adalah yang diciptakan oleh Allah, yang 4 pasal tadi, yaitu aras, kemudian bumi Allah, mukmin, dan surga neraka. Nah, inilah sebenarnya yang nyata, bukan yang fana. Kenapa dikatakan yang nyata? Karena itu kekal. Dan itu memang sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan pertama di dalam alam malakut seperti aras, dan kita akan menceritakan bumi Allah. Bumi Allah itu, alhamdulillah hingga saat ini saya tidak pernah menceritakan di luar daripada itu, karena bahwasanya pemahaman tentang bumi Allah ini bisa kita buktikan. Buktikan dengan apa? Tentu dengan pandangan hati. Sehingga walaupun dulunya itu tercipta terlebih dahulu daripada manusia, namun seperti sekarang ini, terutama para aulia dan anbiya,
juga dapat melihat dengan jelas dan nyata bahwasanya bumi Allah itu jelas adanya. Saya ingin menggambarkan kepada saudara-saudara sekalian kenyataan yang diperlihatkan oleh Allah kepada hambanya. Termasuk diri saya ini telah mencapai kepada pemandangan tersebut. Dengan kata lain, walaupun dengan ada hadis ini, keterangan ayat itu, jika kita belum sampai ke tempatnya, maka kita tidak berani memberitahu. Tidak bisa kita memberitahukan keadaan bumi Allah yang sebenarnya di sana itu, tidak bisa. Karena para ulama-ulama sekarang ini sampai menyampai tidak tahu benda yang diperlihatkan. Artinya hanya kata demi kata. Percaya kepada kata, percaya kepada nama, tetapi yang punya nama itu tidaklah pernah, bahkan baru mendengar. Namun untuk melihat yang sebenarnya, mungkin 1-2 orang atau langka sekali. Ini perlu pembuktian. Walaupun hadisnya sebanyak tebal ribuan ratusan menerangkan tentang bumi Allah, kalau kita tidak sampai melihat langsung, maka tentulah dari ayat-ayat atau hadis-hadis itu kita akan menjadi ragu. Supaya yakin, maka kita hendaklah mencoba untuk melihat langsung bumi Allah itu. Dalam hal ini, seseorang apabila sampai di alam malakut, menurut orang bahwasanya nanti ketika sakratul maut, baru bisa melihat alam di kenyataan di alam malakut. Sebagian orang mungkin berpendapat seperti itu. Bagi saya pribadi, bahwasanya pemandangan alam malakut boleh dilihat ketika kita masih ada nyawa di badan ini. Ini menandakan bahwasanya kenyataan bahwasanya bumi Allah itu memang ada. Diperuntukkan yang sekarang ini adalah untuk mukmin. Kenapa untuk mukmin? Mukmin itu keterangannya anna minallah wal mu'minina minni. Aku datang daripada Allah. Siapa aku? Nur Muhammad itu. Sementara mukmin itu daripadaku. Sehingga 8.000 tahun sebelum Adam diciptakan, mukmin itu atau bahasanya ruh itu sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah. Mungkin saya seperti inilah wajah saya. Ternyata dengan keterangan bahwasanya 8.000 tahun sudah tercipta. Artinya sudah ada dulu. Sudah diciptakan dahulu. Siapa saja orangnya, siapa saja ruhnya. Yang sekarang hidup di dunia ini, itu tercipta 8.000 tahun. Sehingga di dalam Al-Quran, ketika pertama sekali Adam hidup itu, karena ada cuma sawahum wa nakafihi miruh. Ditiupkan ruh ciptaanku. Kalau namanya ciptaanku, tentulah sudah tercipta terlebih dahulu. Itulah keterangannya 8.000 tahun sebelum Adam tercipta, maka ruh itu sudah ada. Jadi janganlah menjadi keraguan bahwasanya kita lagi hidup di dunia ini juga bisa menyaksikan. Itulah yang namanya persaksian. Persaksian daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan yang pertama, yaitu penciptaan antara aras, bumi Allah, surga, neraka, dan mukmin. Ini memang ada. Barulah nanti turun kepada penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Dan kita tahu bahwasanya galaksi yang terbesar di bumi
Galaksi yang paling besar ini di bumi. Karena bumi itulah sebagai center, sebagai pusat daripada orbital-orbital galaksi di alam semesta ini. Nanti kita akan ke sana. Namun karena ini adalah pembahasan yang sifatnya harus betul-betul dijelaskan, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kekhususan bahwasanya ini adalah memang didapat daripada spiritual yang memang nyata. Jadi bukan hanya orang mati saja yang bisa melihat alam sana, tetapi orang hidup juga. Salah satunya syaratnya jika mendapat hidayah. Karena kepunyaan Allah lah timur dan barat. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Tidak pandang dia tukang becak, tidak pandang dia jenderal. Makna daripada memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan menyesatkan kepada juga siapa yang dikehendaki. Ini sebagai awal mula. Bahwa semua penciptaan ini diciptakan di alam malakut, di lauh mahfuz, papan yang terjaga. Belum ada kehidupan lain Nur Muhammad dan mukmin atau ruh itu, dan surga neraka juga sampai sekarang belum ada yang membuka, belum ada yang tinggal. Jadi di bumi inilah yang sementara ini sebelum fase daripada sebelum fase daripada kiamat besar nantinya. Jadi bumi ini hancur, tapi bumi Allah tidak hancur. Maka ruh kembali kepada bumi itu sendiri. Namun ketika kembali kepada bumi itu, yang telah mengalami hidup, ketika muncul lagi di bumi Allah, mempunyai amalan-amalan tersendiri-sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan keterangan tersebut dapatlah kita pahami bahwasanya memang dunia nyata bukanlah dunia sekarang ini yang kita duduki, tapi dunia alam nyata itu di alam malakut. Demikianlah saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.